Kupu-kupu adalah serangga yang memiliki banyak fakta menarik. Berikut beberapa di antaranya. 1. Merasakan dengan kaki kupu-kupu memiliki sensor rasa di kaki mereka yang membantu mereka mendeteksi rasa daun atau bunga tempat mereka hinggap. 2. Tidak bisa mengunyah. Mereka memiliki belalai, proboscis, panjang seperti sedotan yang digunakan untuk menyedot nektar dari bunga. 3. Warna sayap. Bukan dari pigmen warna-warni pada sayap kupu-kupu, sebenarnya berasal dari struktur mikroskopis yang memantulkan cahaya. Bukan dari pigmen seperti pada hewan lain. Hanya hidup beberapa minggu, kebanyakan kupu-kupu hanya hidup sekitar 2 sampai 4 minggu setelah menjadi dewasa. Namun, beberapa spesies seperti kupu-kupu monark bisa hidup hingga beberapa bulan, mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu mengalami 4 tahap kehidupan: telur, larva, ulat, pupa, kepompong, dan dewasa. 6. Bisa migrasi jauh. Kupu-kupu monark bisa bermigrasi hingga 4.000 kilometer dari Amerika Utara ke Meksiko untuk mencari tempat yang lebih hangat. Dapat meminum air mata hewan. Beberapa spesies kupu-kupu di daerah tropis meminum air mata hewan seperti kura-kura atau buaya untuk mendapatkan mineral tambahan. 8. Tidak bisa terbang. Jika terlalu dingin, kupu-kupu adalah hewan berdarah dingin. Jadi mereka membutuhkan suhu tertentu untuk bisa terbang. Jika terlalu dingin, mereka harus berjemur untuk menaikkan suhu tubuh. 9. Bisa menipu pemangsa. Beberapa spesies kupu-kupu memiliki pola pada sayapnya yang menyerupai mata besar untuk menakuti pemangsa. 10. Bisa mengingat. Saat jadi ulat, studi menunjukkan bahwa kupu-kupu masih bisa mengingat hal-hal yang mereka pelajari saat masih dalam fase ulat. Fakta mana yang paling menarik menurutmu? Berikut beberapa fakta menarik tambahan tentang kupu-kupu. 11. Beberapa spesies tidak makan sebagai dewasa. Beberapa jenis kupu-kupu seperti Luna moth tidak memiliki mulut saat dewasa dan hanya hidup dari energi yang disimpan saat mereka masih menjadi ulat. 12. Dapat melihat warna yang tidak bisa dilihat manusia. Kupu-kupu bisa melihat cahaya ultraviolet yang membantu mereka menemukan bunga dengan nektar tersembunyi. 13. Banyak spesies yang beracun. Beberapa kupu-kupu seperti Heliconius dan Monarch mengandung racun yang mereka dapatkan dari tumbuhan saat masih menjadi ulat. Ini membuat mereka tidak enak dimakan oleh predator. 14. Ada kupu-kupu yang mirip daun kupu-kupu jenis Kallima inachus atau deadleaf butterfly, memiliki sayap yang menyerupai daun kering untuk berkamuflase dari pemangsa. 15. Jantan dan betina bisa berbeda warna dalam beberapa spesies, seperti kupu-kupu morfo biru. Jantan memiliki warna lebih cerah daripada betina untuk menarik pasangan. 16. Bisa tidur dengan cara bertengger. Saat malam atau cuaca buruk, kupu-kupu akan bertengger di daun atau ranting dan tetap diam untuk menghemat energi. 17. Memiliki musuh alami yang banyak. Kupu-kupu sering menjadi mangsa burung, laba-laba, kadal, dan bahkan semut saat mereka masih berupa telur atau ulat. 18. Memiliki ribuan spesies. Ada lebih dari 17.500 spesies kupu-kupu di seluruh dunia, dengan sebagian besar ditemukan di daerah tropis. 19. Beberapa bisa berkomunikasi dengan feromon. Kupu-kupu jantan sering melepaskan feromon untuk menarik perhatian betina saat musim kawin. 20. Dapat terbang dengan kecepatan tinggi, meskipun terlihat lembut. Beberapa spesies kupu-kupu bisa terbang hingga kecepatan 40 km per jam, seperti kupu-kupu swallowtail. Fakta mana yang paling mengejutkan menurutmu? Berikut beberapa fakta tambahan tentang kupu-kupu yang belum disebutkan sebelumnya. 1. Ada kupu-kupu yang terbang di malam hari. Meskipun sebagian besar kupu-kupu aktif di siang hari, diurnal, ada beberapa spesies yang terbang di malam hari, mirip dengan ngengat. Contohnya adalah kupu-kupu dari genus Caligo, yang dikenal sebagai owl butterfly. 2. Bisa menghasilkan suara. Beberapa kupu-kupu, seperti kupu-kupu dari genus Hamadryas, dapat menghasilkan suara seperti klik atau ketukan untuk berkomunikasi atau mengusir saingan. 3. Dapat bertahan di musim dingin dengan cara hibernasi. Beberapa kupu-kupu, seperti kupu-kupu morning cloak,
Nymphalis antiopa, bisa hibernasi selama musim dingin dengan berlindung di celah-celah pohon atau di bawah daun yang gugur. Keempat, sayapnya sangat rapuh, sayap kupu-kupu ditutupi oleh sisik mikroskopis yang sangat rapuh. Jika terlalu sering disentuh, sisik ini bisa rontok, dan hal itu bisa mengurangi kemampuan mereka untuk terbang. Beberapa kupu-kupu bisa minum darah meskipun sebagian besar kupu-kupu hanya menyedot nektar. Beberapa spesies seperti Calyptra thalictri, vampire moth, diketahui bisa mengisap darah hewan meskipun jarang terjadi pada manusia. 6. Ada kupu-kupu yang bisa bertahan tanpa oksigen dalam waktu lama selama fase kepompong. Beberapa spesies kupu-kupu dapat bertahan dalam kondisi dengan kadar oksigen yang sangat rendah, bahkan hampir nol. Ini membantu mereka bertahan dari lingkungan ekstrem. 7. Beberapa kupu-kupu punya kebiasaan mood puddling. Selain nektar, kupu-kupu jantan seringkali hinggap di tanah basah, lumpur atau genangan air untuk menyerap mineral, terutama natrium. Ini membantu mereka meningkatkan peluang reproduksi karena natrium ini akan ditransfer ke betina saat kawin. 8. Ukuran kupu-kupu sangat bervariasi. Kupu-kupu terbesar di dunia adalah Queen Alexandra's birdwing, Ornithoptera alexandrae, dengan lebar sayap hingga 30 cm. Sedangkan yang terkecil adalah Western Pygmy Blue, Brevidium exilis, dengan lebar sayap hanya sekitar 1,3 cm. 9. Ada kupu-kupu yang bisa terbang sangat tinggi. Beberapa spesies kupu-kupu diketahui dapat terbang hingga ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut, seperti kupu-kupu Apollo, Parnasius Apollo, yang ditemukan di pegunungan tinggi Eropa dan Asia. Kupu-kupu dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Beberapa spesies kupu-kupu telah menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap perubahan iklim dan lingkungan, seperti perubahan warna dan waktu migrasi akibat pemanasan global. Dari fakta tambahan ini, mana yang menurutmu paling menarik atau tidak terduga? Berikut beberapa fakta unik lainnya tentang kupu-kupu yang belum disebutkan. 1. Beberapa kupu-kupu bisa beracun meski tidak memakan tumbuhan beracun. Biasanya kupu-kupu menjadi beracun karena makan tumbuhan beracun saat masih berupa ulat. Namun beberapa spesies bisa mendapatkan racun dari sumber lain, seperti serangga mati atau mineral tertentu. 2. Beberapa kupu-kupu bisa menjadi kanibal saat masih ulat. Walaupun ulat kupu-kupu umumnya herbivora, ada beberapa spesies yang bisa memakan ulat lain jika kekurangan makanan, terutama di lingkungan yang kompetitif. 3. Ada kupu-kupu yang hidup di gurun. Beberapa spesies kupu-kupu telah beradaptasi untuk bertahan di lingkungan gurun yang panas dan kering, seperti desert orange tip, Colotysephagor, yang bisa ditemukan di Afrika Utara dan Timur Tengah. 4. Beberapa spesies bisa bertahan di daerah bersalju. Di daerah dingin seperti Siberia atau Kanada, ada kupu-kupu yang bisa bertahan dengan cara menjadi pupa yang tahan terhadap suhu ekstrim atau hibernasi dalam bentuk telur, larva, atau kepompong. Beberapa kupu-kupu bisa mengubah warna berdasarkan musim. Ada spesies yang mengalami perubahan warna tubuh sesuai musim. Misalnya, kupu-kupu Indian Sunbeam, Curetis acuta, yang memiliki warna cerah di musim panas dan lebih gelap di musim dingin untuk menyerap lebih banyak panas. 6. Bisa bertahan hidup tanpa sayap. Jika kupu-kupu kehilangan sebagian atau seluruh sayapnya akibat cedera, beberapa masih bisa bertahan hidup dengan berjalan dan mencari makanan, meskipun mereka tidak bisa lagi terbang. 7. Beberapa spesies kupu-kupu tidak pernah minum nektar. Walaupun kebanyakan kupu-kupu mengonsumsi nektar, ada spesies yang lebih suka mengisap cairan dari buah busuk, getah pohon, atau bahkan kotoran hewan untuk mendapatkan nutrisi tambahan. Kupu-kupu bisa dipengaruhi oleh polusi cahaya lampu jalan atau lampu kota bisa mengganggu pola hidup kupu-kupu, terutama bagi spesies yang terbang pada waktu subuh atau senja. Mereka bisa tersesat atau lebih mudah menjadi mangsa. 9. Ada spesies yang hidup berdampingan dengan semut. Beberapa spesies kupu-kupu, seperti Lycaenidae, memiliki hubungan simbiosis dengan semut.
Ulat mereka mengeluarkan zat manis yang menarik semut, yang kemudian melindungi mereka dari pemangsa. 10. Beberapa kupu-kupu bisa terbang mundur.